Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi ini bertemu kembali kita di pelajaran analisa instrumen dengan kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini adalah analisis kromatografi. Tapi sebelum masuk ke analisis kromatografi, kita akan lihat dulu dasarnya, yaitu yang berdasarkan kepada teori yang disebut dengan polaritas larutan. Nah, di modul 1 ini kita akan belajar tentang segala hal tentang polaritas larutan. Konsep dasarnya yang pertama adalah ikatan kovalen, ikatan yang terjadi karena adanya penggunaan elektron secara bersama-sama. Kemudian ada lagi keelektronegatifan, kemampuan atom yang berikatan dengan atom lainnya untuk menarik elektron yang digunakan secara bersama-sama ke arahnya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang polaritas atau kepolaran. Polaritas atau kepolaran ini adalah adanya pemisahan kutub muatan positif dan negatif dari suatu molekul sebagai akibat terbentuknya konfigurasi tertentu dari atom-atom yang penyusunnya. Nah, di sini ini ada tabel keelektronegatifan tadi ya. Jelasnya seperti ini. Lihat ya. Ini dari hidrogen sampai ke cesium itu didapatkan, bisa dilihat nilai hidrogen itu punya 2,2 keelektronegatifannya, sementara cesium 0,79. Dalam satu golongan dari atas ke bawah nilai keelektronegatifannya akan semakin kecil, sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan itu nilai keelektronegatifannya semakin besar. Semakin di kanan semakin besarlah keelektronegatifannya. Nah, ini semua adalah atom-atom yang bisa membentuk ikatan kovalen. Oke. Kita lihat contohnya di sini. Di sini terjadi ada ikatan kovalen antara hidrogen dengan hidrogen atau H2, di mana dalam pembentukan H2 ada pemakaian masing-masing satu elektron yang dipakai secara bersama-sama antara H pertama dengan H kedua. Hidrogen tadi punya nilai keelektronegatifan 2,1. Maaf. Ketika dia membentuk ikatan kovalen, karena memiliki keelektronegatifan yang sama, maka atom-atom yang dipakai secara bersama, atom-atom yang ini itu tersebar secara merata di antara kedua inti atom H. Ini contohnya, ini inti atom H pertama, ini inti atom H yang kedua, sementara hidrogennya itu menyebar di sini seperti awan-awan elektronnya. Nah, di sini menyebar secara merata sehingga bentuk ikatannya itu nanti seperti ini. Kira-kira bentuk molekulnya seperti ini. Bandingkan dengan HCl. Di sini juga ada elektron yang dipakai secara bersama, tetapi karena si Cl punya nilai keelektronegatifan yang lebih besar daripada H, sehingga elektron yang dipakai bersama ini lebih ke arah si Cl. Nanti bentuk molekulnya seperti ini. Elektron yang dipakai bersama itu lebih arah tarikannya lebih ke arah si Cl. Karena keelektronegatifan atau kemampuan si Cl untuk menarik elektron ikatan ke arahnya itu lebih besar dibandingkan dengan si H. Nah, inilah bentuknya kira-kira. Ini yang muatan positif dari H, yang ini muatan positif dari Cl, dan yang awan-awan ini adalah awan-awan elektron yang mengelilingi si muatan positif dari H dan Cl. Karena si Cl punya muatan positif keelektronegatifan yang lebih besar, maka awan-awan elektron ini lebih
tertarik ke arah si Cl dibandingkan ke arah si H. Nah, pengkutupan yang terjadi di molekul polar ini disebutkan dengan pengkutupan yang terjadi di molekul yang bersifat polar. Oke. Kita lihat berikutnya. Klasifikasi kepolaran. Klasifikasi kepolaran itu ada 5. Yang pertama sangat polar, yang kedua polar, yang ketiga polaritasnya medium. Bedanya di sini masing-masing ada penjelasannya dan contohnya. Kemudian yang keempat polaritasnya rendah, contohnya di hidrokarbon aromatik. Dan yang kelima, kelas 5 itu non polar, contohnya hidrokarbon jenuh. Hidrokarbon jenuh, ingat ya, hidrokarbon jenuh itu hidrokarbon dengan ikatan C-nya tunggal. Kemudian ikatan antara C dengan C-nya tunggal maksudnya. Kan kalau yang tak jenuh ada yang rangkap 2, rangkap 3. Kalau yang jenuh yang ikatan C dengan C-nya tunggal. Kemudian ada CS2, sulfide, senyawa halo, karbon, dan CCl4. Itu masuk ke non-polar. Terus kepolaran itu sendiri digunakan sebagai penunjuk pertama sifat zat pelarut. Sifat dari suatu pelarut itu, mudahkah dia melarutkan atau sulitkah dia melarutkan, itu bergantung kepada kepolarannya. Kemudian adsorben. Dalam kromatografi ini nanti akan berpengaruh ya. Adsorben ini penyerapnya. Kemudian ada lagi senyawa yang dipisahkan. Ini pengaruhnya nanti ke kromatografi. Jadi kepolaran dari suatu senyawa itu akan menentukan sifat pelarutnya, adsorbennya, dan senyawa yang dipisahkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepolaran, yang pertama selisih keelektronegatifan. Bila selisih keelektronegatifannya itu antara 0 sampai 0,5, itu jenis ikatannya adalah ikatan kovalen non-polar. 0,5 sampai 2 itu ikatan kovalennya polar. Besar dari 2 itu ada ikatan ion. Kemudian bentuk geometri molekul. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertama tadi adalah selisih keelektronegatifan, yang kedua bentuk geometri molekul. Kalau geometrinya simetris itu non polar. Contoh tadi simetris itu sama. Contoh tadi adalah H2. Kemudian kalau geometrinya asimetris, tidak sama bentuknya, itu disebut dengan polar. Ini di sini contohnya. Yang polar contohnya CO, HF, C2H5OH, kemudian H2O, NH3. Yang non polar contohnya O2 dan CO2. Bagaimana bentuk molekulnya, kalian bisa cari ya di searching di internet bentuk molekulnya gimana sih, yang simetris bagaimana yang asimetris, akan kelihatan dari contoh-contoh senyawa ini. Kemudian faktor yang berikutnya jumlah momen dipol. Kalau jika jumlah momen dipolnya sama dengan 0, dia bersifat non-polar. Jika jumlah momen dipolnya tidak sama dengan 0, itu bersifat polar. Di tabel sudah dijelaskan di sini. HF momen dipolnya 1,91, HCl 1,03. Jadi kalau nggak sama dengan 0 berarti bersifat polar. Sini ada CO2 dan BCl3, CH4 itu momen dipolnya 0, berarti dia bersifat non polar. Faktor-faktor pengaruh. Sekarang kita lihat, jika molekul terdiri atas 2 buah unsur, maka dia akan ikatannya tersebut akan bersifat non-polar jika unsurnya sejenis. Contoh H2, Cl2, Br2, unsur atau atom-atomnya sejenis, maka dia ikatannya non-polar. Tapi kalau kedua unsur itu tidak sejenis, maka dia akan bersifat polar. Contoh HCl dan HBr.
Kemudian, jika molekul terdiri atas 3 atau lebih unsur yang berbeda, maka jika atom yang berbeda di tengah molekul mempunyai pasangan elektron bebas, sehingga pasangan elektron berikatan akan tertarik ke salah satu arahnya, itu akan bersifat ikatan polar. Contoh H2O. Kita lihat. H2O. Kira-kira dia seperti ini. Nah, di sini atom yang di tengah atau atom pusatnya adalah atom atom O. Berperan sebagai atom pusat. Di sini atom O. Dia punya pasangan elektron bebas. Ini ya. Ini elektron bebasnya, ini elektron bebasnya. Nah, maka si H yang ini dan H yang ini akan cenderung untuk tertarik ke si arah O, bukan sebaliknya, bukan O yang tertarik ke arah si A, tapi H yang akan tertarik ke arah O. Kalau kasusnya seperti ini, maka ikatannya nanti adalah ikatan kovalen polar. Kemudian, jika atom pusat tidak punya pasangan elektron bebas, sehingga pasangan elektron yang berikatan tertarik sama kuat ke seluruh atom, ini ikatannya adalah ikatan kovalen non-polar. Contoh, CH4. Oke, di sini posisi si C dia tidak punya pasangan elektron bebas, sehingga keempat H-nya, H ini itu dia terikat secara sama kuat ke seluruh C. Jadi tidak ada yang lebih mempunyai kekuatan untuk menarik elektron ikatan, sehingga mereka sama porsinya sama besar. Nah, ini mengakibatkan senyawa ini bersifat ikatannya adalah bersifat non-polar. Berikutnya ada yang kita kenal dengan nama deret elotropi. Deret elotropi ini merupakan deret yang memaparkan kepolaran pelarut mulai dari tingkat yang non-polar sampai ke polar. Ini contohnya di sini. Di tabel ini ada tabel deret elotropi. N-heksan, heptan, sikloheksan sampai ke benzen itu non-polar. Di situ ada keterangan titik didihnya. Coba diperhatikan titik didihnya. Bandingkan antara yang non-polar dengan paling polar. Titik didihnya akan kelihatan bedanya. Titik didihnya selain dari kepolaran juga bisa dilihat dari rumus molekulnya. Oke. Semakin banyak jumlah atom-atomnya, titik didihnya juga akan semakin besar. Kemudian ada tetapan dielektrik dan viskositasnya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, yang paling polar di sini adalah air ya. Berikutnya, kepolaran senyawa organik itu akan meningkat dengan adanya bertambahnya gugus fungsi, bertambahnya kemampuan membentuk ikatan hidrogen,
dan peningkatan dui kutub dalam gugus fungsi yang terlihat. Sementara, kepolaran senyawa organik itu akan menurun bila bertambahnya jumlah atom karbon. Semakin banyak atom karbon dalam suatu senyawa organik, maka dia akan semakin non-polar. Oke, berasa untuk materi dasar dari konsep dari kepolaran larutan cukup sampai di sini. Kalau ada yang nanti yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di komentar di classroom. Untuk tugas habis ini nanti akan Ibu upload tugas yang akan kalian kerjakan. Oke, sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.